Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami peserta debat hukum perwakilan dari Universitas Terbuka Daerah Jayapura Pokja yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Andriani Chandrawati Pratiwi sebagai pembicara pertama. Kemudian ada rekan saya itu Hakiki Malik sebagai pembicara kedua. Selanjutnya yaitu rekan saya Pak Jemi sebagai pembicara ketiga. Kemudian mosi yang akan kita bahas yaitu penambahan masa jabatan kepala desa. Pokok argumen yang akan kita bahas yaitu kami tidak setuju jika terjadinya penambahan masa jabatan kepala desa, maka potensi kecurangan, penyelewengan kekuasaan, dan korupsi akan semakin besar. Masa jabatan kepala desa selama 6 tahun seharusnya sudah cukup untuk membangun desa menjadi lebih baik lagi. Selama yang menjabat sebagai kepala desa benar-benar bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, serta dibantu oleh para perangkat-perangkat desa yang bertanggung jawab, maka selama masa jabatannya sudah bisa memberikan hasil kinerja yang baik kepada masyarakat desa. Kemudian dalam pertimbangan penambahan masa jabatan kepala desa, seharusnya pemerintah pusat lebih memperhatikan kinerja yang dilakukan oleh para kepala desa. Apakah selama masa jabatannya sudah bisa memberikan perubahan yang baik kepada masyarakat? Apakah selama masa jabatannya sudah bisa mensejahterakan masyarakat, memperbaiki nilai-nilai serta sikap dan pola perilaku dalam setiap kelompok-kelompok masyarakat? Seperti yang kita ketahui yaitu, bukankah para kepala desa lahir dan besar di desa sudah bisa mengetahui dan mengenal kondisi yang terjadi di desa, sehingga perpanjangan masa jabatan kepala desa bukanlah menjadi solusi ataupun tolak ukur kesuksesan dalam membangun sebuah desa menjadi lebih baik. Akan tetapi kinerja yang dilakukan oleh para kepala desa serta para perangkat-perangkat desa lah yang menjadi patokan serta yang menjadi patokan dalam kesuksesan dalam membangun sebuah desa menjadi lebih baik lagi. Seperti yang kita ketahui, bukankah desa merupakan miniatur modernisasi pedesaan yang nanti akan menjadi sebuah kota, sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat dari pemerintahan pusat terhadap kinerja yang dilakukan oleh para kepala desa selama masa jabatannya itu selama 6 tahun. Kemudian jika masa jabatan ini diperpanjang, pasti akan ada yang memanfaatkan masa jabatan ini untuk dijadikan arena rivalitas kekuasaan yang tidak sehat, terjadinya indikasi korupsi, serta banyak dana desa yang tidak terrealisasikan. Dapat melahirkan orang-orang yang haus akan kekuasaan sehingga dapat mencederainya demokrasi di dalam masyarakat, melencengnya implementasi dalam pemilihan kepala desa, sehingga perlu adanya kesadaran tinggi bagi setiap orang untuk melakukan pemilihan dengan menjunjung tinggi integritas moral. Dengan demikian, dalam kurun waktu masa jabatan kepala desa selama 6 tahun, seharusnya sudah cukup untuk membangun desa menjadi lebih baik lagi, baik dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pola hidup masyarakat. Kemudian, berdasarkan hasil pembahasan tim kami memiliki beberapa pertanyaan yang menurut kami perlu untuk dijawab oleh para kepala desa maupun asosiasi pemerintahan desa di seluruh Indonesia, serta para pihak-pihak yang memiliki wewenang di dalamnya. Pertanyaan yang ingin kami ajukan yaitu pertama, apa urgensi dari perpanjangan masa jabatan kepala desa ini? Serta apakah urgensi tersebut bersangkutan dengan masyarakat desa? Kedua, kami ingin mengetahui siapa yang menginisiasi isu tersebut dan apa motif di belakangnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas lebih dalam mengapa kami menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa. Berdasarkan hasil pembahasan tim kami memiliki beberapa alasan. Yang pertama adalah konsolidasi kekuasaan. Ketika terjadinya perpanjangan masa jabatan kepala desa, maka dapat menjadi upaya untuk memperkuat kekuasaan politik dan kontrol atas pemerintahan desa. Yang kedua, keuntungan politik. Ketika terjadinya perpanjangan masa jabatan kepala desa akan memberikan keuntungan politik bagi pihak yang berwenang atau partai politik yang berkuasa. Ketiga, kontrol pembangunan. Ketika adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa, maka pihak yang berwenang
akan memiliki kendali yang lebih lama atas kebijakan pembangunan desa. Dan alasan yang keempat adalah keberlanjutan program. Alasan ini dimotivasi oleh ambisi individu atau ambisi para kepala desa untuk melanjutkan program-programnya yang belum tentu baik untuk masyarakat atau baik untuk desanya. Dan ketika adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa, maka akan timbul dampak-dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Akan tetapi tim kami menyorot kepada dampak negatifnya. Antara lain yang pertama adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua kurangnya pergantian kepemimpinan, 3. Pembatasan partisipasi politik, 4. Ketidakseimbangan kekuasaan, dan yang kelima dan hal yang paling penting adalah ketidakpuasan masyarakat, yang dimana masyarakat merupakan tanggung jawab dari para pemerintah desa. Dan kami ingin tahu siapa yang melatar belakangi atau menginisiasi isu perpanjangan masa jabatan kepala desa. Namun, berdasarkan hasil pembahasan tim kami, perpanjangan masa jabatan kepala desa itu bergantung pada konteks dan bervariasi. Dan ada faktor lain pula, yaitu pada kinerja para kepala desa. Dan kami ingin tahu apa motif yang ada di belakangnya. Dan menurut kami memiliki motif-motif di belakangnya. Yang paling penting adalah motif politik di belakangnya. Karena sekarang mendekati tahun-tahun politik. Dan motif politiknya antara lain 1. Penguatan kekuasaan politik, 2. Stabilitas politik, 3. Kontrol terhadap sumber daya, 4. Pemenuhan ambisi politik, dan 5. Penghindaran persaingan politik. Namun perlu dicatat bahwa motif-motif di belakangnya tidak selalu mengenai motif politik. Ada juga mengenai konteks sosial dan konteks hukum yang berlaku di tempatnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih waktu diberikan kepada saya. Saya bisa ketiga akan memberikan pendapat saya atau perspektif saya bahwa dalam rangka revisi atau sudah direvisi pendapatan revisi yang sudah disahkan oleh pemerintah, oleh DPR, yaitu revisi undang-undang desa tentang masa jabatan, saya sangat tidak setuju. Kenapa saya sangat tidak setuju dengan revisi undang-undang itu? Pertama, apa dasar dari revisi undang-undang itu? Dan apa tujuan dari revisi undang-undang itu? Seperti itu. Jadi saya rasa tidak relevan kalau mau direvisi undang-undang desa. Sedang kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 dalam demokrasi maupun negara hukum di Indonesia ini, saya rasa sudah menyalahi atau melanggar dalam tata demokrasi di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena desa adalah demokrasi yang sangat tua di Indonesia ini. Jadi kalau kita sudah menyalahgunakan demokrasi dalam arti masa jabatan, revisi masa jabatan jadi 9 tahun, saya rasa tidak relevan lagi. Tidak relevan. Tidak punya dasar yang kuat untuk menambah masa jabatan itu. Kalau seperti itu, presiden, bupati, kepala daerah, kepala daerah, semua sama. Mengacu kepada undang-undang dasar. Kenapa revisi daripada undang-undang desa ini tidak mengacu ke sana? Apa dasarnya? Apa? Mengapa? Tujuannya apa? Kalau tujuannya katanya konsolidasi antara kepala desa, masyarakat maupun perangkat desa, itu saya rasa bukan satu alasan, karena presiden, kepala daerah juga punya tantangan yang sama seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada dasar untuk merubah itu, revisi undang-undang desa itu. Karena presiden maupun kepala daerah pun punya tantangan itu, punya tentang konsolidasi antara masyarakat Indonesia seluruhnya. Presiden itu besar, luas. Kepala daerah juga luas. Desa itu masih kecil, dia kecil. Jadi saya rasa masih bisa untuk 6 tahun dijalankan. Masalah teknis di lapangan,
harus itu Pak Desa yang punya rencana kegiatan planning untuk kedepannya desa ini seperti apa. Makanya saran saya seperti tadi pembicara teman kami yang pertama mengatakan bahwa harus mengambil orang yang tahu tentang desa itu, atau dalam arti orang itu memang lahir besar di situ. Jadi mengerti apa planning yang harus dibuat di desa itu sehingga desa itu bisa maju. Kalau masa jabatan, apakah 9 tahun bisa desa itu makmur? Enggak juga. Kembali kepada moral itu, moral daripada planning dan moral dari kepala desa itu sendiri. Bagaimana cara merangkul masyarakat, merangkul perangkat desa, itu semua kembali kepada pemimpin. Seorang pemimpin harus benar-benar punya pengorbanan kepada masyarakat maupun perangkat desa itu. Jadi seorang pemimpin itu harus punya pengorbanan, bukan tidak mengorbankan. Jadi jangan bilang mau jaga desa enak enggak. Kalau desa itu punya pengorbanan yang luar biasa untuk kemakmuran desa itu sendiri. Jadi saya rasa untuk revisi undang-undang desa saya tidak setuju. Karena 6 tahun itu sudah luar biasa. Kalau dia punya kerja bagus, dia bisa 12 tahun. Kalau punya kerja bagus lagi bisa ditambah 18 tahun. Memang saya akui, memang di dalam revisi baru ini 9 tahun. Tapi cuma 2 periode. Tapi kalau dalam itu tidak sesuai harapan masyarakat bagaimana? Apakah nggak sama seperti yang 6 tahun? Sama juga pasti kan harapan masyarakat itu pasti punya harapan. Kalau bicara tentang ada yang tidak memihak kepada program Anda, itu Anda punya atau Pak Desa punya PR atau punya cari solusi untuk memikirkan hal itu, bukan merevisi undang-undang itu, merevisi masa jabatan, tetapi PR atau dibilang untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, dia harus perjuangkan. Jadi saya rasa gak relevan atau tidak setuju, sangat tidak setuju untuk revisi undang-undang desa itu, sehingga akan terjadi banyak penyelewengan dana. Lihat 6 tahun saja penyelewengan dana kepala desa itu banyak yang tersangkut korupsi. Bagaimana kalau 9 tahun? Jadi saya rasa harus punya planning yang bagus, planning yang baik sehingga desa itu lebih baik, perencanaan yang matang. Seorang besok dewasa dalam perencanaan itu. Jadi semua kembali ke moral kita orang Indonesia. Jadi kita bersatu untuk lebih baik. Jadi bukan kepala desa saja, masyarakat pun bersatu untuk mewujudkan desa itu lebih baik. Jadi bukan serta desa saja, tapi semua sekomponen masyarakat desa sendiri. Maka semua bisa maju. Tanpa dukung masyarakat, desa itu tidak maju. Tanpa ada kreatif dari desa itu tidak akan maju. Tanpa dukungan dari aparat desa tidak akan maju. Jadi mari kita sama-sama bergandeng tangan memajukan desa. Kalau punya saran dan kritik yang membangun silakan, itu sangat luar biasa. Karena kritik yang baik akan membawa kita kepada perbaikan yang baik. Mungkin itu dari saya saja. Terima kasih. Kalau ada kata yang kurang baik maupun tidak baik didengar, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.